بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan segala puji syukur kepadanya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sihat dan nikmat masa, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu, mempelajari tentang Al-Quran, mengerti Al-Quran, memahami makna kalimat demi kalimat, memahami tafsirannya, maksudnya dan kandungan daripada kalimat dan ayat tersebut. Naam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pelajaran kita, iaitu mengerti Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Masih lagi ayat yang ke-22. Nah, tak silap 22 ke ataupun 24. Okeylah, tak apalah. Kita mulakan daripada ayat yang ke-22. Baik. Bagi yang mempunyai buku, silakan buka muka surat yang ke-83 surah Al-Mutaffifin. Bagi yang ingin menggunakan Al-Quran, iaitu juzuk 30 muka surat 587. Muka surat 588 ya. Sorry, silap. Muka surat 588. Ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti lafi na'im berada di dalam syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Innal abrara sesungguhnya orang-orang yang berbakti atau yang berbuat kebaikan lafi na'im berada di dalam syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan atau di atas katil-katil. Yanzurun, memandang segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanzurun, mereka memandang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu mengetahui. Ini akan kita bahaskan sekarang ni lah. Ta'rifu, kamu mengetahui atau kamu dapat mengenali fi wujuhihim, dari wajah-wajah mereka. Ta'rifu di sini merupakan fi'il mudhari, ya, yaitu kata kerja yang bermakna sedang ataupun akan. Disebut fi'il mudhari kerana ada huruf mudhari'nya, yaitu huruf ta. Asal dia fi'il madinya adalah arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Arafa fi'il madi, ya'rifu fi'il mudhari. Arafa dia telah mengetahui, ya'rifu akan mengetahui. Atau arafa boleh dimaknakan mengenali. Arafa dia telah mengenali, ya'rifu dia akan mengenali. Seperti itu. Baik. Fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka. Ta'rifu, kamu mengenali, fi wujuhihim, dari wajah-wajah mereka. Wujuhun bermakna wajah-wajah. Ini bentuk jamak daripada atau bentuk jamak kepada perkataan wajhun. Wajhun, wajah. Bentuk jamak dia wujuhun, wajah-wajah. Kemudian perkataan wujuhun di sini dimudhafkan, ya, digabungkan atau disandarkan kepada isim dhamir, yaitu isim dhamir him. Isim dhamir him di sini merujuk kepada perkataan al-abrar. Setiap isim dhamir itu mempunyai rujukan. Jadi setiap isim dhamir itu kembali atau mempunyai rujukan kepada lafaz yang sebelumnya. Nah, isim dhamir. Ya, isim dhamir ghaib.
Ya, yang dimaksud di sini adalah isim dhamir ghaib. Jadi hum di sini merujuk kepada al-abrar. Al-abrar di sini bentuk jamak, maka isim dhamir yang digunakan pula bentuknya jamak. Fi wujuhihim, dari wajah-wajah mereka. Nah, ini menjelaskan tentang kenikmatan syurga apabila orang-orang yang berbakti kepada Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, dan juga orang yang berbakti kepada orang tua, maka mereka nanti terlihat dari wajah-wajah mereka. Terlihat apa nanti? Ya, yaitu nadratan na'im. Nadratan ni apa maknanya nadratan? Nadratan ini maknanya kesenangan. Kesenangan hidup. Kesenangan hidup. Makna asalnya nadratan ni, makna asalnya adalah pandangan ataupun berseri-seri. Makna asalnya nadra ini pandangan ataupun berseri-seri. Ya. Cuman di sini nadratan na'im, ya, makna yang dimaksudkan di sini adalah kesenangan hidup, an-na'im yang dipenuhi dengan kenikmatan. Nadratan na'im, kesenangan hidup yang dipenuhi dengan kenikmatan. Nah, na'im maknanya dipenuhi dengan kenikmatan. Nah. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini, ayat yang ke-24, ya, bahwasanya nanti penghuni syurga, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan juga orang yang sentiasa berbuat amal soleh ketika mereka hidup di dunia, maka nanti mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, di mana keadaan mereka di dalam syurga nanti dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan hidup, ya, termasuk mereka diberikan makanan yang sangat sedap, buah-buahan yang sangat sedap, ya, mereka mempunyai pembantu-pembantu yang terdiri daripada kanak-kanak, kemudian mereka yang laki-laki diberikan bidadari, ya, dan sebagainya. Inilah kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga nanti. Nadratan na'im, kesenangan hidup. Nadratan na'im ni, kesenangan hidup ni tak dapat dibayangkan macam mana kesenangan hidup itu diberikan kepada orang yang beriman. Sebab surga itu tidak dapat digambarkan. Cuma ada beberapa kenikmatan yang dijelaskan dalam Al-Quran, di mana kenikmatan itu diberikan kepada orang yang beriman. Di antaranya mereka nanti akan diberikan minuman arak yang dicampur dengan halia, minuman arak yang yang dicampur dengan apa tuh, sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Dan minuman-minuman yang lain. Yusqawna min rahikim makhtum. Ya. Yusqawna min rahikim mahtum. Yusqawna, mereka diberikan minuman. Yusqawna, mereka diberi minuman. Mereka yang dimaksud siapa? Al-abrar. Yusqawna, mereka al-abrar diberi minuman. Ya, yusqawna di sini merupakan af'alul khamsah. Disebut af'alul khamsah sebab yusqawna merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun. Setiap fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun atau alif nun atau iya nun, itu disebut af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang ada 5 bentuk. Ataupun kita boleh terus mengatakan fi'il mudhari, tidak mengapa. Yusqawna, mereka diberikan minum. Saqa yaski, memberi minum. Ya. Saqa yaski, memberi minum. Kalau yusqa, diberi minum. Kalau yusqawna, mereka diberi minum. Nah, jadi para penghuni syurga ni, al-abrar ni, diberikan minuman. Dari apa? Mirrahikin, daripada air arak. Daripada minuman arak. Min rahikin, daripada minuman arak. Min rahikin, daripada minuman arak rahik. Rahikin ini salah satu nama minuman arak yang berada di dalam syurga. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan di sini yusqawna min rahikim makhtum ay yusqawna min khamrin minal jannati. Mereka ni al-abrar
orang-orang yang berbakti yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, mereka diberikan minuman arak. Di mana rohik ini salah satu minuman arak yang terdapat di dalam surga. Beliau mengatakan warrahiku min asma'il khamri. Ar-rahik ni salah satu nama daripada minuman khamar. Jadi ini penghuni surga nanti akan diberikan minuman rahik. Kalau ditanya apa itu rahik, salah satu nama minuman arak yang berada di dalam surga. Rahikin. Masya Allah, tabarak rahman. Inilah salah satu kenikmatan yang akan diberikan kepada orang yang beriman nanti ketika mereka berada di dalam surga. Semoga kita termasuk dalam ayat yang ke-25 nih. Yusqawna min rahiqin mahtum. Mereka diberikan minuman daripada air khamr. Nah, cuman kalau kita tengok dalam terjemahan dia, dalam terjemahan dalam terjemahan Al-Qur'an, saya bacakan di sini mereka diberi minum daripada khamr murni, tidak memabukkan. Kalau di sini maknanya khamr murni, rahikun nih. Tidak memabukkan. Ya. Makhtumin yang bekasnya dibalut. Makhtumin yang dibalut. Ya. Ditutupi, tidak pernah dibuka, dibalut. Makhtumin dibalut dengan rapat-rapat. Ya. Jadi rahik ini, keadaan khamr rahik ini di dalam surga ini ianya dibalut. Dibungkus, dibalut. Ianya tidak pernah dibuka. Jadi makhtumin di sini maknanya dibalut. Dibalut. Ataupun disegel, ya, ataupun disegel. Tidak pernah dibuka. Ianya dikhususkan ataupun disediakan bagi orang al-abrar. Masya Allah, tabaraka rahman. Berarti tiada seseorang pun yang minum air rahik ini kecuali nanti orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabaraka rahman. Air arak. Beza antara air arak di dunia dan air arak yang ada di akhirat. Kalau air arak di dunia itu memabukkan, kalau air arak di surga itu tidak memabukkan. Baik, di sini ada sebuah hadis ya, tentang keutamaan seseorang itu memberikan minuman kepada seseorang yang lagi dahaga. Ada sebuah hadis yang dimarfu'kan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, beliau mengatakan ayyuma mu'minin saqa mu'minan syurbatan ala dhama'in saqahu Allahu yawmal qiyamati minar rahiqil mahtum. Masya Allah, tabaraka rahman. Ayyuma mu'minin. Ya. Setiap orang yang beriman yang memberikan minuman kepada orang yang beriman, di mana orang yang beriman itu dalam keadaan dahaga nih. Tengok nih, Masya Allah. Ini keutamaan orang yang memberikan minuman nih. Seseorang yang memberikan minuman kepada orang mukmin yang lagi dahaga, saqahullahu yaumal qiyamati minar rahiqil mahtum. Maka Allah akan memberikan kepadanya di hari kiamat air arak, yaitu ar-rahiqil mahtum, air arak yang dibalut. Nah, inilah keutamaan orang yang memberikan minuman kepada orang yang tengah dahaga. Dia nanti di hari kiamat akan diberikan minuman air arak. Air araknya namanya adalah rahiq makhtumin yang dibalut. Belum terbuka lagi sebelumnya. Masya Allah, tabaraka rahman. Kemudian, wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amakullahu min samaril jannah. Sesiapa yang memberikan minuman kepada orang yang kelaparan atau kepada orang yang sedang lapar, at'amakullahu min samaril jannah, maka Allah akan memberikan kepadanya buah-buahan syurga. Masya Allah, tabarakar rahman. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan sauban ala uran kasahullahu min hudril jannah. Masya Allah. Sesiapa yang memberikan pakaian kepada seseorang yang
yang tidak mendapatkan pakaian ataupun yang telanjang, kasahullahu min khudril jannah, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya khudril jannah, yaitu sutra yang lembut, yaitu sutra yang berada di dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Ini keutamaan bagi orang yang memberikan minuman, makanan, dan pakaian kepada orang lain. Nah, jadi ini balasan bagi orang yang beriman, bagi orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-26. Khitamuhu mis. Masya Allah. Khitamuhu miskun. Khitamun di sini maknanya adalah tutup atau balut. Khitamuhu mis, khitamuhu balutnya air arak nih, balutan dia adalah miskun, adalah kasturi. Miskun adalah kasturi. Khitamuhu miskun. Balutan dia, balutan rahik ini, miskun adalah kasturi. Nah, jadi rahikun tuh air arak yang dibalut itu dibalut dengan kasturi, dengan minyak wangi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan khitamuhu mis, ya, seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, khitamuhu miskun ay khaltahu miskun. Campuran dia, campuran air arak ini dicampur dengan kasturi. Ya, campuran dia dicampur dengan kasturi. Masya Allah, ini menurut Ibnu Mas'ud dan Al-Aufi daripada Ibnu Abbas. Masya Allah, tabarakar rahman. Ya. Wa qala Al-Aufi an Ibnu Abbas, ya. Al-Aufi berkata daripada Ibnu Abbas, tayyaballahu lahum al-khamrah fakana akhiru syai'in ja'ala fiha ju'ila fiha miskun khutima bimiskin. Maksudnya adalah yang dimaksud khitam khumis ni, ya, penghujung aroma daripada air arak itu, maksudnya adalah ketika seseorang minum air arak kemudian dia melepaskan gelas tersebut daripada bibirnya, maka air yang tersisa dalam bibir tersebut berbau kasturi. Ini yang dimaksud, ya, khitamuhu misk. Nah, jadi kata Ibnu Abbas nih, yang dimaksud khitamuhu misk, penghujung air arak itu adalah kasturi. Macam mana maksudnya penghujung air arak itu adalah kasturi? Ketika seseorang melepaskan minuman daripada bibirnya, maka sisa atau baki air yang terakhir itu berbau misik, berbau kasturi. Ini maksud khitamuhu misk. Jadi khitamuhu misk ini maksudnya nih banyak, bukan hanya satu maksudnya. Ada yang mengatakan balutnya air khamr itu dibalut dengan kasturi. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan khitamuhu misk, maksud khitamuhu miskun di sini adalah penghujung, ya. Penghujung aroma air arak itu miskun adalah kasturi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi khitamuhu ini boleh bermakna balut ataupun penghujung aroma, penghujung baunya, penghujung aroma atau penghujung bau, ya, penghujung aroma atau bau. Dia ada bau wangi, ada bau wangi yang dicampur dengan kasturi. Masya Allah, tabarakar rahman. Macam mana nih lezatnya nanti? Tentu ini sangat lezat, sangat sedap. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk itu, wa fi dzalika, dan untuk mendapatkan itu, wa fi dzalika ini boleh kita terjemahkan dan untuk mendapatkan itu, ataupun boleh diterjemahkan wa fi dzalika, yang demikian itu. Wa fi dzalika ini apa yang dimaksud? Yaitu rahikum mahtum, yaitu arak yang disegel. Macam mana untuk mendapatkan air arak yang dibalut ini?
Falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Falyatanafas, maka hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba. Yaitu berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat air ini. Nah, jadi perkataan falyatanafis ini dia merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi tanafasa. Tanafasa yatanafasu. Yang bermakna berlomba-lomba. Tanafasa yatanafasu. Tanafasa dia telah berlomba-lomba. Yatanafasu dia akan berlomba-lomba. Tanafasa yatanafasu berlomba-lomba. Oke. Di sini perkataan fal yatanafas nih dia dimasukkan oleh lam amar. Lam yang bermakna menyuruh. Setiap fi'il mudhari apabila dimasuki oleh lam amar, makna dia makna menyuruh atau memerintah. Falyatanafas, maka hendaklah berlomba-lomba. Siapa yang disuruh untuk berlomba-lomba? Al-mutanafisun, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang yang sentiasa mengerjakan kebaikan. Jadi terjemahan bebasnya, terjemahan yang diinginkan oleh lafaz ini, falyatanafisil mutanafisun, maka hendaklah orang-orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat tersebut. Yaitu untuk mendapatkan nikmat syurga. Salah satunya minuman yang dibuat, salah satu minuman arak yang bernama Ar-Rahiq. Jadi bagaimana kita cara mendapatkan nikmat ini? Ya, kita banyak perbuat amal kebaikan. Siapa yang akan mendapatkan air ini? Orang yang beriman, orang yang sentiasa melakukan amal salih, membantu orang lain, memberikan minuman kepada orang lain, memberikan makanan kepada orang lain, dan sebagainya. Intinya untuk mendapatkan nikmat-nikmat ini kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Apa saja perbuatan baik kita kerjakan supaya kita mendapatkan nikmat ini. Baik. Ayat berikutnya, wa mizajuhu min tasnim. Baik. Sedangkan al-mutanafisun di sini maknanya orang-orang yang berlomba-lomba. Al-mutanafisun orang-orang yang berlomba-lomba. Sebab al-mutanafis di sini sigatnya atau bentuknya isim fa'il. Yatanafas ni fi'il mudhari, al-mutanafis adalah isim fa'il, orang yang berlomba. Kemudian al-mutanafis, ya, al-mutanafis ni diakhirkan oleh waw dan nun, bermakna ianya adalah jamak, menunjukkan orang ramai. Kalau al-mutanafis, satu orang saja. Al-mutanafis, orang yang berlomba. Kalau diakhirkan oleh waw dan nun, ditambah waw dan nun, al-mutanafisun, orang-orang yang berlomba-lomba. Masya Allah. Jadi terjemahan dia, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat itu. Wa mizajuhu min tasnim. Masya Allah. Ini masih lagi menjelaskan air arak. Ya, masih lagi menjelaskan rahiqim mahtum nih. Wa mizajuhu, dan campuran dia, campuran rahiq nih. Masya Allah, tabarakallah rahman. Wa mizajuhu, dan campuran air arak itu min tasnimin, daripada tasnim. Masya Allah. Wa mizajuhu, mizajun ini maknanya campuran. Ya, makna dia adalah campuran. Hu di sini merujuk kepada rahikin. Mizajun campuran, hu dia, campuran dia atau campurannya, campuran air rahik itu min tasnimin, daripada tasnim. Nah, Masya Allah. Apa ini maksud tasnim di sini? Nah, mari kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir nih. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir,
Ay wa mizaju hadar rahiq al-mausub min tasnimin. Yaitu campuran air arak ini yaitu dengan tasnim. Ay min syarabin yuqalu lahu tasnim, yaitu dicampur dengan air tasnim. Jadi di dalam surga itu nanti terdapat air tasnim. Ya, air tasnim itu kata Ibnu Katsir wa huwa asyrafu syarabin wa huwa asyrafu syarabi ahlil jannati wa a'lahu. Masya Allah. Tasnim itu merupakan air yang paling mulia yang diberikan kepada ahli surga. Di mana air tasnim ini dijadikan sebagai air campuran arak. Masya Allah. Tabarakallah. Berarti arak ini bukan air biasa. Bukan sekedar air khamr biasa. Tetapi ianya dicampur dengan tasnim. Ya, tutupan dia, balutan dia dibalut dengan kasturi. Masya Allah. Ini memang betul-betul disediakan bagi orang-orang yang beriman. Makanya rumah orang yang beriman itu rumah yang sebetulnya di dalam surga. Tidak mengapa orang-orang yang beriman ketika mereka berada di dunia, ada yang miskin, ada yang susah, kekurangan, dan sebagainya. Karena rumah mereka yang sebenarnya berada di dalam surga. Minuman mereka yang sebenarnya berada di dalam surga. Makanan yang sebenarnya mereka itu berada di dalam surga. Biarkan kenikmatan-kenikmatan dunia itu berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya mereka itu nanti tidak akan mendapatkan nikmat apapun di dalam di yaumil qiyamah. Masya Allah, tabarakar rahman. Jadi tasnim itu maksudnya dia adalah yaitu air yang terdapat di dalam surga. Baik. Kemudian tasnim ini aina yashrabu bihal muqarrabun. Air tasnim ini merupakan air yang diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ainan, minuman ataupun sumber mata air, yashrabu yang diminum, ya. Yashrabu yang diminum bihal muqarrabun oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashrabu di sini merupakan fi'il mudhari yang diambil daripada fi'il madhi syaraba, yang berasal daripada fi'il madhi syaraba yashrabu. Syaraba dia telah minum, yashrabu dia akan minum ataupun sedang minum. Kemudian siapa di sini yang meminum? Al-muqarrabun. Siapakah al-muqarrabun? Yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Itu adalah al-muqarrabun. Masya Allah, tabarakar rahman. Ya. Kemudian kita pergi kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang durhaka, ataupun sesungguhnya orang-orang yang melakukan keburukan, ataupun ajramu ini boleh kita terjemahkan orang-orang yang durhaka ataupun orang-orang yang berbuat dosa. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang durhaka. Siapakah orang yang durhaka itu? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Innal ladzina ajramu, inna ini maknanya sesungguhnya. Apabila inna masuk ke dalam sebuah kalimat, maknanya kalimat itu sangat tegas, sangat kuat sekali. Ya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ajramu, melakukan dosa ataupun durhaka. Jadi mana ajramu di sini nih? Melakukan dosa ataupun durhaka. Ajramu merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu kata kerja yang bermakna telah ataupun sudah. Kemudian di sini fi'il madhinya dipertemukan dengan waw jama.
Maknanya fi'il madi di sini menunjukkan orang ramai. Ajramu yang melakukan dosa ataupun yang durhaka. Sebab kalimat sebelumnya adalah jamak, yaitu isim mausul alladina. Ini jamak, orang ramai. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang ajramu melakukan dosa ataupun durhaka, kanu dahulu minal ladina amanu yadhakun, menertawakan orang-orang yang beriman. Yadhakun, mereka menertawakan. Yadhakun, mereka menertawakan. Yadhakun di sini merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun, ataupun boleh kita sebut af'alul khamsah. Asal dia dhahaka yadhaku. Dhahaka dia telah tertawa, yadhaku dia sedang tertawa atau akan tertawa. Yadhakun, mereka menertawakan. Minal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Minal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Oke. Perhatikan di sini, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jadi cara menerjemahkan yang sempurna dalam ayat yang ke-29 ini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa ataupun orang-orang yang durhaka dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Menertawakan orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang yang melakukan dosa ini? Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Al-Walid bin Al-Walid bin Al-Mughirah, dan kawan-kawan mereka. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-29 ini? Bahwasanya orang-orang kafir ketika mereka hidup di dunia ini sering mencela dan mencaci orang-orang yang beriman. Mereka menertawakan orang-orang yang beriman karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencaci, menghina dan sebagainya. Sehingga mereka tertawa terbahak-bahak. Kalau kita ingat kepada perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mula-mula mendakwahkan agama Islam, maka banyak di antara kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang mendapat penyiksaan, kemudian cacian daripada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka menertawakan mereka dan sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Bahwasanya orang-orang kafir terdahulu, orang-orang yang sering melakukan dosa dahulu itu sering menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim, dan apabila orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka, wa idza marru, dan apabila, perkataan idza ini maknanya apabila. Marru lewat atau lalu. Marru lewat ataupun lalu. Marru di sini merupakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi yang dipertemukan dengan waw jamak. Setiap fi'il madhi yang dipertemukan dengan waw jamak itu menunjukkan orang ramai. Mufrad dia adalah marrah. Bentuk tasniyah atau bentuk musanna marra. Marra dia telah lalu ataupun telah lewat. Marra mereka berdua telah lewat. Marru mereka orang ramai lewat ataupun lalu. Siapa yang dimaksud lalu di sini? Yaitu orang-orang yang beriman. Bihim bertemu dengan alladzina ajramu. Jadi marru ni, yang pertama ni marru ni dia merujuk kepada orang yang beriman. Sedangkan bihim ni, him
ni dia merujuk kepada alladzina ajramu. Jadi terjemahan dia, wa idza marru bihim, dan apabila mereka orang-orang yang beriman ini ya lalu di hadapan orang-orang yang berbuat dosa, yaitu di hadapan orang-orang kafir, yataghamazun, mereka saling mengedipkan mata. Yataghamasun, saling mengedipkan mata. Yataghamazun ini maknanya mengedipkan mata. Ya, mengedipkan mata. Mengedipkan mata itu maksudnya dengan tujuan mencaci atau menyindir. Menyindir, mencaci, kemudian menghinakan dan sebagainya. Nah, kalau kita tengok ketika seseorang itu tidak senang kepada orang lain, kemudian kita nak ungkapkan ketidaksenangan kita kepada orang lain itu, maka kadang di antara kita mengedipkan mata. Mengedipkan mata. Itu menunjukkan untuk menghina. Yataghamazun. Yataghamazun ini merupakan fi'il af'alul khamsah ataupun fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun. Nah, fi'il madhi dia adalah taghamaza. Taghamaza, dia telah mengedipkan mata. Yataghamazu, dia akan atau sedang mengedipkan mata. Yataghamazuna, mereka orang ramai mengedipkan mata. Siapa yang dimaksud orang ramai yang mengedipkan mata ni? Iaitu alladzina ajramu. Nah, apa yang dimaksud ayat yang ke-30 ni? Jadi maksudnya adalah ketika orang-orang yang beriman itu melalui jalan di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan orang-orang kafir itu mereka mengedipkan mata. Satu sama lain saling mengedipkan mata. Oh, ini orang yang beriman telah datang. Jadi mata mereka sambil mengedip-ngedip. Ini datang. Saling mengedipkan mata. Tujuannya untuk mengedipkan mata ni, tujuannya untuk menghina. Untuk menghina. Karena sering orang kafir ni memang sering menghina orang Islam. Dulu bukan hanya sahabat saja yang dihina oleh orang kafir Quraisy. Baginda Nabi pun juga dihina. Ketika baginda Nabi SAW melakukan solat di depan Ka'bah, maka ada seorang kafir Quraisy yang meletakkan tai unta di atas punggung baginda Nabi SAW. Dan ketika itu beliau lagi mengerjakan solat. Banyak penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penghinaan orang kafir kepada orang yang beriman ketika mereka dahulu berada di dunia. Wa idzan qalabu, dan apabila mereka kembali. Wa idza di sini maknanya dan apabila. Inqalabu, mereka telah kembali. Inqalabu, mereka kembali. Mereka kembali. Yanqalibu inqilaban. Inqalabu di sini merupakan fi'il madhi. Fi'il atau kata kerja yang bermakna telah. Kemudian yanqalabu dipertemukan dengan wawu jama' untuk menunjukkan orang ramai. Untuk menunjukkan orang-orang ramai. Jadi siapa yang dimaksud mereka kembali di sini? Yaitu alladzina ajramu. Kembali kepada mana? Ya, kembali ke mana? Ila ahlihim, kepada kaumnya. Ahli di sini bermakna kaum. Ya, ahli di sini makna kaum. Ila ahli, kepada kaumnya, sedangkan him di sini merujuk kepada alladzina ajramu. Ya, alladzina ajramu. Jadi maknanya adalah wa idzan qalabu ila ahlihim, terjemahan dia adalah apabila mereka telah kembali kepada kaumnya alladzina ajramu ni, inqalabu fakihin, mereka kembali dalam keadaan bahagia. Tertawa, bahagia. Inqalabu, mereka kembali fakihin, dalam keadaan bahagia.
Fakihin maknanya bahagia. Bahagia ataupun tertawa. Nah, fakihin ini merupakan isim jamak, ya, isim jamak sebab dia diakhirkan oleh waw dan nun. Fakihin, asal dia fakihun. Fakihin yaitu dalam keadaan bahagia. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini, ayat yang ke-31 ini, maksud dia adalah apabila orang-orang yang berbuat dosa itu, maksudnya orang-orang kafir, kembali kepada kaum mereka setelah melecehkan ataupun menghina umat Islam, ataupun menghina sahabat ketika itu, maka setelah itu mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Karena mereka telah berjaya, ya, menghina orang-orang Islam. Mereka bahagia, tertawa, terbahak-bahak. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ini perkataan mereka. Wa idza ra'awhum, dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, wa idza ra'aw. Wa idza ra'aw. Ra'aw di sini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan waw jamak, menunjukkan, ya, kata tersebut adalah jamak, menunjukkan orang ramai. Wa idza ra'aw, dan apabila mereka melihat. Siapa yang dimaksud mereka melihat? Yaitu alladzina ajramu. Ya, alladzina ajramu. Hum, mereka. Siapa yang dimaksud hum mereka ni? Hum di sini merujuk kepada alladzina amanu. Jadi wa idza ra'au, dan apabila mereka orang-orang yang berbuat dosa itu melihat mereka orang-orang yang beriman, ya. Jadi hum di sini, dhamir di sini merujuk kepada alladzina amanu. Qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Siapa yang dimaksud mereka berkata di sini? Alladzina ajramu. Alladzina ajramu. Qalu ni penjelasan dia sama dengan ra'au. Ya, yaitu fi'il madhi yang dipertemukan dengan waw jamak, menunjukkan orang ramai. Qalu, mereka berkata, apa perkataan mereka ni? Inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka itu. Inna haula'i, sesungguhnya mereka itu. Mereka itu yang dimaksud di sini adalah alladzina amanu. Inna haula'i, sesungguhnya mereka itu. Mereka itu yang dimaksud dalam perkataan haula, yaitu merujuk kepada alladzina amanu. Kata mereka, la dhallun, adalah orang-orang yang sesat. Masya Allah. Ini perkataan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ketika orang-orang yang beriman itu melewati atau melintasi di hadapan mereka, mereka itu satu sama lain saling mengedipkan mata. Ya, dan apabila orang-orang kafir ini melihat orang-orang yang beriman, maka akan mereka mengatakan inna haula'i ladallun. Orang-orang Islam itu, orang-orang yang beriman kepada Allah itu, mereka adalah orang yang sesat. Kata orang-orang kafir. Kata orang-orang kafir. Ini merupakan perkataan yang sangat menyesatkan. Bagaimana orang yang beriman itu dikatakan sebagai orang yang sesat, padahal dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memilih jalan yang baik, memilih jalan yang lurus, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kebangkitan. Bagaimana mereka ini boleh dikatakan sebagai orang yang sesat? Justru sebaliknya, orang yang sesat itu adalah orang yang mengatakan kalimat ini, yaitu orang yang kafir. Mereka lah sesungguhnya orang yang sesat. Itu perkataan mereka. Inna haula'i ladallun. Ladallun di sini maknanya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Sama dengan perkataan waladhdallin dalam surah Al-Fatihah. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat.
Kalau di sini ladallun, ladallun orang-orang yang sesat. Dari segi makna sama ya. Dallun sebab kalimatnya memang sama. Keduanya sama-sama jamak mudzakkar salim. Ladallun di sini isimnya disebut jamak mudzakkar salim karena diakhirkan oleh waw dan nun. Bentuk mufrad dia, bentuk singular dia adalah dallun. Tak ada waw dan nun. Dallun. Bentuk jamak dia dallunah ataupun dallinah dalam surah Al-Fatihah. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Wa ma ursilu dan tidaklah mereka itu dikirimkan ataupun diutus alaihim hafidhin sebagai penjaga untuk orang-orang yang beriman. Wa ma ursilu dan tidaklah mereka itu diutus. Siapa yang dimaksud mereka di sini dalam perkataan ursilu? Yaitu alladzina ajramu. Alladzina ajramu. Alaihim, ala di sini bermakna atas. Him mereka. Mereka yang dimaksud di sini siapa? Yaitu orang yang beriman. Hafidhin sebagai penjaga ataupun yang mengawasi mereka. Hafidin yang menjaga ataupun yang mengawasi mereka. Jadi maksud terjemahan dia adalah wa ma ursilu alaihim hafidhin dan tidaklah mereka itu diutus sebagai penjaga atau mengawasi mereka orang-orang yang beriman. Apa maksud dia? Ayat yang ke-33 nih. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-32 nih, bahwasanya orang kafir itu ketika melihat orang yang beriman maka mereka akan berkata kepada mereka yang beriman, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka yang beriman ini adalah orang-orang yang sesat. Lalu di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada mereka, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Kenapa mereka berkata demikian? Padahal mereka itu tidak dikirimkan untuk mengawasi dan menjaga orang-orang yang beriman. Itu maksud dia. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka orang-orang yang berbuat dosa ini tidak dikirimkan, tidak diutuskan untuk mengawasi atau menjaga perbuatan-perbuatan orang yang beriman. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sesat? Nah, ini balasan dia nih. Kalau nanti sudah berlakunya hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Masya Allah, tabarakallah. Ini balasan dia. فَالْيَوْمَ maka sekarang ini ataupun maka hari ini. فَالْيَوْمَ maka hari ini. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Fal yauma maka hari ini. Al yauma di sini maknanya hari ini. Yang dimaksud hari ini adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Hari berlakunya kiamat. Alladzina amanu orang-orang yang beriman minal kuffar yadhakun mereka menertawakan orang-orang kafir. Nah, ingat di sini perkataan al-kuffar di sini maknanya orang-orang kafir. Al-kuffar adalah orang-orang kafir. Ya. Kadang bentuk dia menggunakan al-kafirun, kadang al-kuffar. Keduanya sama, orang-orang kafir. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-29 tadi, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ketika di dunia orang-orang kafir ini menertawakan orang-orang yang beriman.
Nah, ketika berlakunya hari kiamat, sebaliknya. Sebaliknya. Apa dia? Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman nanti akan menertawakan orang-orang kafir. Ketika berlakunya hari kiamat. Jadi semua orang-orang kafir itu akan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Di mana mereka dahulu ditertawakan oleh mereka. Akan ditertawakan juga nanti di hari kiamat. Nah, betapa mereka itu terhina. Betapa mereka itu hina. Sudah mau mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga ditertawakan. Waliyadu billahi ta'ala. Alal araiki yanzurun. Alal araiki. Di atas dipan atau pelamin. Alal araiki, mereka duduk di atas pelamin. Yanzurun, melihat ataupun memandang segala kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka orang beriman duduk di atas pelamin ataupun dipan-dipan ataupun katil. Yanzurun, mereka memandang segala kenikmatan. Masya Allah. Jadi makna alal araik ini sudah dijelaskan pada minggu depan, pada minggu apa ni? Mana tadi ya? Surah tadi dah disebutkan ya. Dah disebutkan tadi ayat yang ke-23. Alal araik yanzurun. Mereka orang-orang yang beriman duduk di atas pelamin ataupun dipan. Saling memandang satu sama lain dan memandang segala kenikmatan yang berada di dalam syurga. Yanzurun. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal suwibal kuffaru. Adakah orang-orang kafir itu, ya, hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Adakah atau apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan? Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal suwiba, adakah orang-orang kafir itu diberi balasan? Suwib di sini maknanya diberi balasan. Diberi balasan. Hal suwiba. Hal suwibal kuffaru, adakah orang-orang yang kafir itu diberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan? Baik. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini merupakan ayat yang paling terakhir. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam menafsirkan ayat ini, ay hal juziyal kuffaru ala ma kanu yuqabiluna bihil mu'minin minal istihza' wan tanqis amla. Maksud dia, adakah orang-orang kafir ini yang telah mencaci orang-orang yang beriman, ya, yang telah menertawakan orang-orang yang beriman itu diberikan balasan ataupun tidak? Nah, pada kenyataannya mereka diberi balasan terhadap apa yang mereka perbuat ketika mereka berada di dunia. Yakni qad juzu awfaral jazai wa atammahu wa akmalahu. Yaitu mereka telah diberikan balasan yang sempurna. Apa balasan yang sempurna itu? Ya, balasan neraka jahanam. Baik. Ini sudah selesai ya untuk surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita pergi ataupun pindah kepada surah berikutnya, yaitu surah Al-Insyiqaq. InsyaAllah tabaraka rahman. Ini merupakan surah yang menjelaskan tentang berlakunya hari kiamat. Ya, berlakunya hari kiamat.
Surah Al-Insyiqaq terdiri daripada 25 ayat. Dimulakan ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Baik, ayat yang pertama. Insyaallah tabarakar rahman. Ayat yang pertama, idzas samaa'un syaqqat. Ini menjelaskan atau menggambarkan berlakunya hari kiamat. Macam mana berlakunya hari kiamat itu yang sesungguhnya. Apa maknanya idzas samaa'un syaqqat? Idzas samaa'un syaqqat. Apabila langit itu insyaqqat, terbelah. Idzas samaa'un syaqqat, apabila langit itu terbelah. Ini sama dengan ni ya. Maknanya sama dengan surah Al-Infitar. Al-Infitar surat yang pertama, idzas samaa'u fatarat. Ini maknanya sama. Apabila langit itu terbelah. Sama ya. Idzas samaa'u fatarat dengan idzas samaa'u insyaqqat, ini maknanya sama. Insyaqqat dengan infatarat maknanya terbelah. Baik. Jadi apabila kita berjumpa dengan idza, itu maknanya apabila. Idzas samaa'u, apabila langit itu insyaqqat, terbelah. Jadi mana insyaqqat, terbelah. Baik. Perkataan insyaqqa di sini merupakan fi'il madhi. Kata kerja yang bermakna sudah ataupun telah. Baik. Di sini insyaqqat fi'il madhi yang dipertemukan dengan ta'ut ta'nis. Tak-nya perempuan, tak perempuan. Ta'ut ta'nis as-sakinah, tak perempuan yang mati. Kenapa di sini fi'il madhinya dipertemukan dengan ta'ut ta'nis? Karena fi'il madhi di sini merujuk kepada perkataan as-sama'u. Dhamir dia merujuk kepada as-sama'u. Setiap fi'il, setiap kata kerja itu mempunyai fa'il, mempunyai subjek. Ya, mempunyai subjek. Di mana subjeknya ataupun fa'ilnya insyaqqat, yaitu mentakdir hiya. Mentakdir hiya. Mentakdir isim dhamir hiya. Di mana hiya di sini merujuk kepada as-sama'u. Jadi makna dia, terjemahan dia adalah idzas sama'un syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Apa yang terbelah? Ya langit itu. Wa adhinat li rabbiha, dan ia tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya. Wa adhinat, dan dia tunduk. Makna adhinat di sini adalah tunduk dan patuh. Adhinat. Ya. Apa yang tunduk ataupun apa yang patuh, yaitu langit. Langit. Ini berlakunya hari kiamat. Jadi berlakunya hari kiamat itu nanti langit akan terbelah. Atas perintah siapa langit itu terbelah? Wa adinat li rabbiha. Yaitu atas perintah Tuhannya.
Bukan langit itu terbelah dengan sendirinya karena hari kiamat, tak. Tetapi dia atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit itu disuruh terbelah karena berlakunya hari kiamat, maka langit tunduk kemudian dia terbelah karena perintahnya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Haula wala quwwata illa. Inilah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dia langsung tunduk. Langit diperintahkan untuk terbelah, ya, dan bumi diperintahkan untuk menjadi hamparan, mereka tunduk kepada Allah. Tetapi manusia apabila diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang membangkang, ada yang tunduk dan sebagainya. Itu manusia. Selain daripada manusia langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahuqat. Apa maknanya wahuqat? Maknanya wahuqat adalah semestinya. Wahuqat, dan semestinya tunduk atau patuh. Ya. Jadi wa'adinat di sini maknanya wa'adinat, dan ia tunduk ataupun patuh li rabbiha, atas perintah Tuhannya, wahuqat, dan semestinya ia tunduk. Nah, memang kalau langit disuruh tunduk, disuruh terbelah, maka dia akan terbelah. Itu maksud dia. Ayat yang ketiga. Wa idzal ardu muddat. Ini berlakunya hari kiamat nanti. Wa idzal ardu. Dan apabila bumi muddat, dihamparkan. Muddat, dihamparkan. Kalau di sini maknanya diratakan, ya, sama dihamparkan ataupun diratakan sama. Wa idzal ardu muddat, dan bumi dihamparkan ataupun diratakan. Jadi berlakunya hari kiamat itu nanti bumi dalam keadaan rata semua. Tidak ada yang benjol, tidak ada yang bergelombang, tidak ada bukit lagi, tidak ada gunung lagi, tidak ada lembah lagi, tidak ada sungai, tidak ada sumur, semua rata, rata semua. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, nanti ketika berlakunya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu rata seperti ratanya kulit yang telah disamak. Nah, jom kita tengok nih. Dalam sebuah hadis disebutkan mana hadisnya tadi ya? Allah, mana dah? Oke. Kita terus tengok kepada tafsir Ibnu Katsir ini, dia disebutkan juga. Tengok ini. Idza kana yaumul qiyamati. Ini hadis ini dibawakan oleh Ali bin Al-Husain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul qiyamati maddallaha al-arda maddal adimi hatta la yakuna li basharin minan nasi illa mawdi'a qadamayhi fa akuna awwala man yud'a wa jibrilu an yaminir rahman wallahu ma ra'ahu qablaha. Tengok ni. Apabila berlakunya hari kiamat nanti, maddallahu al-arda maddal adim, maka Allah meratakan bumi itu seperti ratanya kulit yang telah disamak. Ini ketika berlakunya hari kiamat nanti. Jadi bumi itu dalam keadaan datar sekali. Tidak ada bergelombang, tak. Semuanya rata. Ya. Jadi perkataan muddat di sini, muddat yaitu diratakan. Asal dia maddah, yang bermakna memanjangkan. Ya, memanjangkan itu maksudnya meratakan. Muddat diratakan. Apa yang diratakan di sini? Yaitu al-ardu. Al-ardu. Wa idzal ardu muddat. Itu berlakunya hari kiamat. Yang kedua. Jadi bumi terbelah dulu. Langit terbelah dulu, Langit terbelah dulu, setelah itu bumi baru dihamparkan, diratakan. Kemudian yang
ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat. Setelah itu, setelah bumi diratakan, wa alqat ma fiha, dan ianya memuntahkan. Wa alqat, dan ianya memuntahkan. Ia yang dimaksud di sini al-ardu. Wa alqat. Alqat ni penjelasan dia sama dengan insyiqaq. Alqat merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Alqat fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau kata kerja yang bermakna telah. Kemudian fi'il madhi di sini dipertemukan dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Taknya perempuan yang mati. Apabila ada fi'il madhi dipertemukan dengan tak yang mati, ya. Ta ni tak maftuhah macam ni, tak yang mati macam ni, ini disebut ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis itu adalah tak perempuan. Tak yang menunjukkan perempuan. As-sakinah yang sukun. Sakinah yang sukun ataupun mati. Berarti fi'il madhi yang dipertemukan dengan ta'ut ta'nis itu ditunjukkan kepada isim muannas, kepada fa'il muannas. Wa alqat, dan ia memuntahkan, mengeluarkan. Jadi alqa di sini maknanya memuntahkan ataupun mengeluarkan. Ma fiha, segala apa yang ada di dalamnya. Ma fiha, apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, kemudian menjadi kosong. Wa takhallat, kemudian menjadi kosong. Insyaallah. Itu hari berlakunya hari kiamat. Apa yang dimaksud di sini? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan ia memuntahkan ma fiha. Ma di sini bermakna apa? Fiha yang ada di dalamnya. Fiha yang ada di dalamnya. Ha di sini merupakan isim dhamir yang merujuk kepada al-ardu. Fiha di dalam bumi itu, wa takhallat, dan menjadi kosong. Takhallat di sini maknanya menjadi kosong. Ya, takhallat penjelasan dia sama dengan alaqat, fi'il madhi yang dipertemukan dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Kata kerja yang bermakna telah dipertemukan dengan ta'ut ta'nis, tak perempuan, as-sakinah yang sukun. Wa takhallat, dan ia menjadi kosong. Apa yang dimaksud ia di sini? Yaitu al-ardu. Dan bumi itu menjadi kosong. Maksudnya adalah ketika berlakunya hari kiamat nanti, bumi dihamparkan, diratakan. Kemudian semua isi bumi itu dikeluarkan. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud ay alqat ma fi batnika minal amwat. Yaitu isi bumi yang dimaksud di sini adalah yaitu orang-orang yang mati. Jadi orang-orang yang mati nanti dikeluarkan daripada bumi. Wa takhallat minkum, kemudian bumi itu menjadi kosong, tidak ada isinya. Qalahu Mujahid wa Sa'id wa Qatadah. Tafsiran ini disebutkan oleh Mujahid dan Sa'id dan Qatadah. Wa takhallat. Jadi semua isi bumi nanti itu dimuntahkan, dikeluarkan semua, termasuk orang-orang, termasuk mayat-mayat orang ini, termasuk mayat-mayat manusia. Baik. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat, dan ia pun tunduk li rabbiha, atas perintah Tuhannya, wa huqqat, dan semestinya ia tunduk. Semestinya ia patuh. Jadi maksudnya adalah bumi itu ya mengeluarkan atau menjadi hamparan, kemudian mengeluarkan isinya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ia pun bumi ketika diperintahkan untuk mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, bumi pun patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia. Apabila kita berterjumpa dengan perkataan ya ayyuha, itu maknanya adalah wahai. Sebab ya di sini merupakan huruf nida, yaitu huruf untuk memanggil. Setiap perkataan isim
yang dimulakan dengan ya, yaitu huruf ya dan alif. Ya, ini panjang. Ya, itu bermakna panggilan. Ya ayyuhal insanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Jadi setiap iya itu yang berada di awal kata isim bermakna wahai. Sebab ianya adalah huruf nida, yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya kamu, innaka sesungguhnya kamu, kadihun ila rabbika, kadihun bekerja keras, bekerja bersungguh-sungguh. Kadihun, makna kadihun adalah bekerja dengan keras. Coba tengok dalam ni, dalam terjemahan dia. Yes, bekerja keras, betul, bekerja keras. Bekerja keras. Innaka sesungguhnya dirimu kadihun bekerja keras. Jadi makna kadihun adalah bekerja keras. Bekerja keras. Ila rabbika, menuju Tuhanmu. Ila rabbika, untuk menuju Tuhanmu. Kadham famulaqi, maka kamu akan menemuinya. Famulaqi, maka kamu akan menemuinya. Mulaqi di sini maknanya menemui atau menjumpai. Sedangkan hi di sini merupakan isim dhamir yang merujuk kepada Rabbik. Famulaqi, maka kamu akan menemuinya. Jadi di sini saya tegaskan lagi, kadihun maknanya bekerja keras. Ila rabbika, menuju Tuhanmu. Ya. Famulaqi, kadhan ini sama maknanya, bekerja keras. Famulaqi, maka kamu akan menjumpainya atau menemuinya. Jadi terjemahan dia yang sempurna adalah, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju ke arah Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Nah, apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-6 ini? Yang dimaksud ayat yang ke-6 ini, bahwa setiap apa yang diperbuat oleh manusia nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat apa yang kita kerjakan ni, sama ada baik ke ataupun buruk ke, inilah yang akan kita bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang sentiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan menghadap dengan amal baiknya. Dan sebaliknya, orang yang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya, mereka akan menjumpai atau menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalnya yang buruk. Jadi hakikatnya segala sesuatu yang yang sedang kita perbuat nih hari ini sesungguhnya dia yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang sedang kita lakukan pada hari ini, pada masa ini, yaitu kita belajar tentang mengerti Al-Quran, kita bercakap, kita bergerak. Ini sebenarnya perbuatan yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Cuman kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada kita mau berbuat baik ke ataupun mau berbuat buruk. Setiap detiknya, ya, setiap detik nih, bukan jam, bukan menit, setiap detiknya yang kita perbuat tidak lain untuk menuju Allahu Rabbul Alamin. Faman utiya kitabahu biyaminih, Masya Allah. Faman utiya kitabahu, maka tengok ni,
Faman uti kitabahu, maka sesiapa yang catatan dia utiya kitabahu biyaminihi, diberikan ya daripada tangan yang kanan. Fa amman, makna dia fa amman, maka ataupun adapun orang utiya kitabahu, yang catatannya diberikan biyaminihi, daripada tangan yang kanan. Maksud dia adalah catatan orang yang beriman nanti akan diberikan dengan tangan yang kanan, dengan tangan yang baik. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, fasawfa yuhasabu, maka dia akan dihisab hisaban yasiran, dengan hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu, maka kelak dia akan dihisab. Ya. Oke, coba perhatikan di sini ayat yang ketujuh tadi. Ayat yang ketujuh ini, fa amma man utiya kitabahu. Kitabahu di sini bermakna catatan, bukan bermakna kitab ya. Boleh juga kita artikan dengan kitab, cuman yang paling sesuai di sini adalah catatan. Catatan amal. Catatan amal. Fa amma man utiya, sesiapa yang diberikan. Apa yang diberikan? Kitabahu, kitab dia, catatan dia. Jadi kitab di sini dimudhafkan kepada isim dhamir hu. Dan hu di sini isim dhamirnya merujuk kepada man. Fa amma man utiya kitabahu, maka siapa yang diberikan catatannya biyaminihi, dengan tangan yang kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, fasawfa yuhasabu, maka dia kelak. Perkataan saufa di sini maknanya kelak, nanti. Ini bermakna masih lama lagi. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh huruf saufa, itu bermakna kelak. Itu bermakna kelak. Masih jauh lagi. Fasawfa yuhasabu, maka dia akan dihisab. Hasaba yuhasibu. Yuhasabu merupakan fi'il mudhari'un. Fi'il mudhari'un. Kan? Okay? Ya, fi'il mudhari karena dia diawalkan oleh huruf mudhari, yaitu huruf ya. Yuhasabu. Fi'il madhi dia adalah hasab. Hasaba, dia telah menghisab, menghitung amalan. Yuhasibu, dia akan menghisab. Dia akan menghisab. Kalau yuhasibu, dia akan menghisab. Kalau yuhasabu, dia akan dihisab. Beza maknanya nih antara yuhasibu dengan yuhasabu. Kedua-duanya ini sama-sama fi'il mudhari. Yuhasibu dengan yuhasabu. Cuman untuk yuhasibu makna dia menghisab. Kalau yuhasabu, dihisab. Jadi beza. Yuhasibu ni dia fi'il mudhari mabni fa'il. Ya, fa'ilnya disebutkan. Kalau yuhasabu, dia fi'il mudhari mabni majhul. Fa'ilnya tidak disebutkan. Siapa yang menghisab di sini? Tidak disebutkan. Tentunya Allah. Cuman dia tak disebutkan. Yuhasabu, dihisab. Ya. Hisaban yasira, hisaban dengan hisaban, yasiran yang mudah. Yasiran yang mudah. Jadi maksudnya adalah sesiapa nanti di hari kiamat yang catatannya diberikan dengan tangan yang kanan, berarti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dengan hisaban yang mudah. Jadi bagaimana kita agar amalan kita, agar catatan amalan kita diberikan dengan tangan yang kanan, ya tidak lain, kita beriman kepada Allah. Sentiasa kita beramal salih, menjauhi dari perkara-perkara yang perkara-perkara maksiat, perkara-perkara perbuatan dosa dan sebagainya. Insya Allah amalan kita akan diberikan dengan tangan yang kanan. Kalau amalan kita sudah diberikan dengan tangan yang baik, dengan tangan yang kanan, maka hisab kita akan mudah nanti di yaumil qiyamah.
Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masya Allah. Wa yanqalibu. Apa maknanya yanqalibu? Tadi sudah disentuh di atas. Inqalabah. Apa maknanya inqalabah? Yaitu kembali. Inqalabah, dia telah kembali. Yanqalibu, dia akan kembali. Berarti yanqalibu di sini merupakan fi'il mudhari' yang bermakna sedang ataupun akan. Wa yanqalibu, dan dia kembali ila ahlihi, kepada keluarganya ataupun kepada ahlinya, masruran, dalam keadaan happy, dalam keadaan bahagia. Masya Allah, tabarakallah rahman. Wa yanqalibu, dan dia yang dimaksud siapa? Man utiya kitabahu biyaminih, yaitu orang yang catatannya diberikan dengan tangan yang kanan. Maka dia akan kembali kepada keluarganya, ila ahlihi, kepada ahlinya, kepada keluarganya. Ya, di sini juga merujuk kepada man. Masruran, dalam keadaan bahagia. Masruran, dalam keadaan bahagia, tertawa. Masya Allah, tabaraka rahman. Ini betapa seronoknya, betapa happy-nya, betapa bergembiranya nanti ketika seseorang itu catatan amalnya diberikan dengan tangan yang kanan. Dia akan pergi, dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan happy. Dia menceritakan bahwasanya catatan dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masya Allah, tabaraka rahman. Semoga kita dimasukkan dalam ayat yang ke-9 nih. Semoga kita dimasukkan dalam ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Semoga catatan amalan kita diberikan dengan tangan yang kanan. Semoga hisab kita semoga kita dihisab dengan hisaban yang mudah. Semoga kita kembali kepada keluarga kita dalam keadaan bahagia. Ini catatan orang yang beriman dan beramal soleh. Sentiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita itu diistiqomahkan dalam jalan yang lurus. Semoga kita diistiqomahkan beramal kebaikan. Nah, insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan, yaitu ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, nih catatan orang yang durhaka nih. Ini catatan orang yang berbuat dosa. Catatan orang-orang kafir, insyaallah taala akan dijelaskan pada minggu hadapan, yaitu ayat yang ke-10 surah Al-Insyiqaq, insyaallah taala. Naam, hada wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hada, astaghfirullahal azim li wa lakum. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, itu datangnya daripada saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu tentunya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.